perang antara Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu konflik paling intens di era modern. Pertempuran ini melibatkan berbagai sistem senjata canggih, mulai dari drone kamikaze, rudal jarak jauh, hingga tank tempur utama. Di antara senjata yang digunakan Rusia, ada satu yang menarik perhatian karena efeknya yang khas di medan tempur, yaitu TOS-1A Buratino. Sistem peluncur roket berat ini sering digambarkan sebagai senjata yang memiliki dampak psikologis tinggi. Namun, di balik reputasinya, TOS-1A juga menghadapi banyak tantangan dalam perang yang syarat dengan teknologi pengintaian, drone, dan artileri presisi. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Rusia kehilangan cukup banyak unit TOS-1A sejak awal perang. Sebagian dihancurkan oleh artileri presisi, sebagian oleh drone, dan ada juga yang ditinggalkan lalu direbut oleh pasukan Ukraina. Kerugian ini signifikan mengingat jumlah unit yang tersedia tidak besar. Fakta ini memperlihatkan paradoks TOS-1A. Di satu sisi, senjata ini ditakuti karena efek ledaknya. Di sisi lain, ia juga menjadi simbol kerentanan Rusia dalam menghadapi strategi Ukraina yang semakin mengandalkan teknologi modern untuk melawan senjata berat konvensional. Menghadapi ancaman dari TOS-1A dan artileri Rusia lainnya, Ukraina merespons dengan berbagai langkah strategis. Pertama, pertahanan udara berlapis dipasang di banyak wilayah untuk menghadang rudal dan drone Rusia. Sistem seperti Patriot, NASAMS, IRIS-T, hingga S-300 menjadi bagian penting dari perlindungan kota dan infrastruktur vital. Kedua, Ukraina mengandalkan drone dalam jumlah besar. Drone kamikaze FPV digunakan untuk menyerang kendaraan lapis baja dan sistem artileri Rusia. Sementara itu, drone pengintai membantu mendeteksi pergerakan TOS-1A, sehingga posisinya bisa diserang sebelum sempat menembakkan salvo. Ketiga, Ukraina memanfaatkan sistem artileri presisi jarak jauh seperti HIMARS dan rudal jelajah buatan Barat. Senjata ini memungkinkan pasukan Kiev menyerang depot amunisi, pangkalan, dan jalur suplai Rusia yang menjadi kunci logistik operasi TOS-1A. Selain itu, industri pertahanan dalam negeri juga terus meningkatkan produksi amunisi dan drone untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Langkah ini mencerminkan keseriusan Ukraina dalam mempersiapkan pertahanan jangka panjang. Perang ini tidak hanya menjadi urusan Rusia dan Ukraina. Respon dunia sangat menentukan jalannya konflik. Blok Barat, terutama Amerika Serikat dan NATO, menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia. Aset keuangan dibekukan, perdagangan teknologi canggih dibatasi, dan ekspor energi Rusia dipangkas. Di sisi lain, Barat memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Ukraina, berupa senjata modern, pelatihan, dan intelijen. Cina, misalnya, memperkuat perdagangan dan kerjasama energi dengan Rusia meski tidak menyatakan dukungan terbuka. India juga mengambil keuntungan dari harga minyak Rusia yang lebih murah. Belarus menyediakan wilayah untuk operasi militer. Iran memasok drone kamikaze Shahed yang kemudian digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur Ukraina. Korea Utara dikabarkan memasok amunisi artileri seperti Suriah dan Venezuela memberikan dukungan politik. Konflik ini memberi dampak besar bagi dunia. Di bidang energi, Eropa beralih dari ketergantungan pada gas Rusia ke pasokan dari Amerika Serikat, Qatar, dan negara lain. Proses transisi energi ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan juga mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan di Eropa. Negara-negara Barat semakin serius mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,
menjadikan konflik ini sebagai katalis perubahan dalam kebijakan energi jangka panjang. Di bidang militer, aliansi NATO semakin solid dengan bergabungnya anggota baru di kawasan Eropa Utara. Hal ini membuat Rusia harus memikirkan ulang penempatan pasukan dan strategi pertahanannya. Dampak lain yang juga penting adalah meningkatnya perlombaan senjata global. Permintaan terhadap drone, sistem pertahanan udara, dan artileri presisi meningkat tajam. Hal ini menciptakan pasar baru bagi industri pertahanan global, sekaligus menambah ketegangan geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina juga menimbulkan efek domino di bidang diplomasi. Banyak negara meninjau ulang aliansi mereka, memperkuat hubungan dengan mitra tradisional, atau mencari keseimbangan baru agar tidak terlalu bergantung pada satu blok kekuatan. Dengan kata lain, perang ini mengubah bukan hanya peta militer, tetapi juga peta diplomasi global. Perang Rusia-Ukraina memperlihatkan dinamika baru dalam peperangan modern. TOS 1A Buratino, yang awalnya dipandang sebagai senjata dengan daya rusak besar, ternyata juga memperlihatkan keterbatasan saat berhadapan dengan drone, artileri presisi, dan strategi pertahanan berlapis. Bagi Ukraina, ancaman ini dijawab dengan kombinasi teknologi, bantuan internasional, dan penguatan industri domestik. Sementara itu, respon dunia menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya soal dua negara, melainkan bagian dari persaingan geopolitik global yang lebih luas. Perang ini mungkin masih akan berlangsung lama, dan bagaimana akhirnya akan sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan militer di lapangan dan dukungan politik internasional. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.